Haleluya, selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo kita mulai doa pagi kita berdoa. Bapa, Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau Tuhan datang kepadamu pagi hari ini. Kami menyerahkan semua hidup kami kepada Bapa. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan, karena kami melihat bagaimana Tuhan memelihara kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan pelangi kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan semuanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus berkati morning prayer kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita belajar satu lagu Bapak Ibu Saudara. Cintamu bagi hidupku lebih dari apapun. Kau berikan segalanya. Kau buktikan semua. Katakan, bilurmu menyembuhkanku, bilurmu menyembuhkanku, darahmu sucikanku. Badai yang ku alami tak sebanding kasih-Mu. Takkan terlambat pertolongan-Mu. Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan dalam imanku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Katakan, cintamu bagi hidupku, cintamu bagi hidupku lebih dari apapun, lebih dari apapun. Kau berikan segalanya. Katakan, kau buktikan semua. Kau buktikan semua. Bilurmu menyembuhkanku, darahmu sucikanku. Badai yang ku alami tak sebanding kasih-Mu. Takkan terlambat pertolongan-Mu. Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan dalam imanku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Katakan, tak terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Takkan terlambat pertolongan-Mu. Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan dalam imanku. Amin. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku.
katakannya dari awal. Cintamu bagi hidupku benar Tuhan, lebih dari apapun. Yes Lord, Kau berikan semua, Kau buktikan semua. Bilur-Mu menyembuhkanku, darah-Mu sucikanku. Badai yang ku alami tak sebanding kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan, takkan terlambat pertolongan-Mu. Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Amin. Ku akan bertahan dalam imanku, ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu bagi hidupku, lebih dari apapun. Kau berikan segalanya. Oh, Kau buktikan semua. Bilur-Mu menyembuhkanku, darah-Mu sucikanku. Badai yang ku alami tak sebanding kasih-Mu. Mari angkat hatimu, katakan, takkan terlambat pertolongan-Mu. Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan dalam imanku, ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Oh, takkan terlambat pertolongan-Mu. Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan dalam imanku, ku akan melihat pelangi kasih-Mu. Takkan terlambat pertolongan-Mu. Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan di dalam imanku, ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Dia menghiburmu, Dia mengasihimu. Mari sembah Dia. Percaya ada pelangi
kekuatan-Mu. Dia Tuhan yang memberi kekuatan. Oh, tetap percaya, tetap menyembah Yesus. Mari tinggikan Tuhan, percaya Dia memberi kekuatan. Oh Yesus Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit. Lagu ini saya dapatkan sekitar 7 tahun yang lalu, dan sudah dipublikasikan di YouTube. Dinyanyikan oleh salah seorang worship leader yang luar biasa. Dia wanita, dia pembawa radio ya. Dan dia sangat mencintai Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan ya. Pendeta Pratama. Dan suaminya adalah sahabat saya. Namun di bulan lalu dia sudah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia menyanyikan lagu ini dan dia sangat diberkati. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menolong hidup mereka. Mereka suami istri full timer di gereja. Dan saya bersyukur bertemu dengan pribadi seperti dia. Nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba meninggal di toilet. Padahal suaminya lagi pelayanan di Jakarta, mereka di Pontianak. Tapi dari kehidupan mereka saya cukup diberkati. Dan saya melihat bagaimana ketika saya di dalam recording memimpin dia, dan dia mau taat, Bapak Ibu Saudara. Dia mau ikut ketika saya meng-guide vokal. Saya bilang, jangan makan gorengan, jangan ini. Kamu harus jaga suara kamu biar suara kamu bagus, karena suaranya serak-serak basah. Nanti saya akan bagikan linknya supaya Bapak Ibu Saudara tahu. Yang saya mau sampaikan adalah berkarya di dalam Tuhan. Gak peduli sesakit apapun hidup kamu. Saya melihat mereka dan suaminya. Saya bilang sama suaminya, bro, kuat ya. Saya berdoa buat suaminya, karena mereka memang belum punya anak selama mereka menikah. Gak mudah melewati ini, tetapi lagu ini saya yakin menguatkan. Karena ketika Tuhan memberi, Dialah Tuhan yang mengambil. Namun di balik itu semua ada pelangi. Dia menunjukkan pelangi kasih-Nya buat setiap kita. Dia tidak pernah memberikan mara bahaya buat anak-anaknya. Kalau hari-hari ini engkau mengalami badai cobaan yang menghadang hidupmu, Dia Tuhan yang sanggup menguatkanmu, yang sanggup menghiburmu. Dia Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Ada pelangi sehabis hujan.
Tidak selamanya badai di dalam hidup kita. Sesungguhnya ada langit biru di atas langit kelabu. Oleh sebab itu hari ini, biar engkau terus berharap kepada Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Takkan terlambat pertolonganmu, Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan dalam imanku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Takkan terlambat pertolonganmu, Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan dalam imanku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Sekali lagi kita nyatakan sama-sama. Takkan terlambat pertolonganmu, Engkau lebih tahu terbaik bagiku. Ku akan bertahan dalam imanku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Ku akan melihat pelangi kasih-Mu menghiburku. Oh, ada Tuhan yang menguatkanmu. Ada Tuhan yang menghiburmu. Terima kasih. Thank you. Engkau menguatkan setiap kami. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Langit pun tak terlihat,
oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti, amin, harta yang tak ternilai dan abadi. Katakan lagi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oh, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Oh, kami percaya Tuhan, kan ada pelangi-Mu sehabis hujan. Tak selamanya badai Kau izinkan terjadi di hidup kami. Oh, haleluya. Biar kami mengerti kehendak-Mu, kami memahami. Oh Yesus, ada pelangi sehabis hujan. Itu yang kami ingini, pengertian dari-Mu. Ajari kami Tuhan, tinggal di dalam kehendak-Mu. Semua tokoh di Alkitab mengalami badai, mengalami ujian, mengalami pencobaan. Oleh sebab itu mari kita tetap kuat. Kita percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri ketika kita mengangkat tangan, ketika kita berharap kepada Dia. Percaya Dia akan turun tangan untuk menolong setiap kita. Oh, terima kasih. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau baik bagi kami. Thank you Lord, thank you Lord.
Pagi hari ini kami mau dengar tuntunan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Kami minta biar Roh Kudus mengalir buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Eni. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, selamat pagi, shalom juga buat Bapak Sumerman. Di sini ada pembina rohani kami juga hadir. Ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk kita bersama-sama mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Ya. Saya percaya Bapak Ibu bangun dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Ya, kita semua diberkati oleh puji-pujian yang sudah dinaikkan tadi ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Betapa pentingnya hidup kita ini harus dipimpin oleh firman Tuhan. Saya tidak dapat membayangkan kalau seorang percaya, orang Kristen yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus, jika hidupnya tidak dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Saya tidak membayangkan bagaimana hidupnya ya. Kita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu kondisinya hari-hari ini. Kalau kita mendengar berbagai informasi ya, begitu banyak hal-hal yang sangat di luar pemikiran kita, itu sangat luar biasa ya. Kejahatan di mana-mana ya kan. Beberapa hari lalu kita juga sempat mendengar ada seorang anak kecil ya, yang umur 3 tahun terkena setelah dites, setelah minum air putih ya, di tetangganya positif terkena sabu-sabu Bapak Ibu Saudara ya kan. Ya. Begitu banyak hal yang kita hadapi, yang kita dengar informasi-informasi saat ini ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya sangat perlu hidup kita ini dipimpin oleh kuasa firman Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita sangat perlu Tuhan dan firman-Nya, itu adalah satu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kokoh di dalam Tuhan. Memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita sering mendengar ada seorang anak Tuhan, beberapa anak Tuhan yang dulunya dia menyala-nyala dengan Tuhan, rajin pelayanan ke gereja, tetapi oleh karena masalah, badai hidup, bahkan oleh tekanan ekonomi, bahkan oleh kedudukan, jabatan, pasangan hidup, dia akhirnya meninggalkan Tuhan.
Sering ya kita mendengar ya, bahkan mungkin kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami hal seperti itu. Ya. Mengapa mereka sudah percaya Yesus tapi akhirnya meninggalkan Yesus? Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen kita perlu mengerti bahwa sebagai orang percaya kita harus memiliki dasar yang teguh, iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, sehingga kita tidak mudah meninggalkan iman kita. Sebagai orang percaya tidak cukup kita hanya percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Kita harus membangun kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus membangunnya di dalam Yesus Kristus tentunya. Nah, pagi hari ini saya mengambil satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita mau baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Kita stop dulu sampai di sini. Nah, di sini ada dua dasar orang mendirikan rumah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau jika membangun rumah, mendirikannya enggak di atas batu? Saya di atas pasir. Tentu enggak mau ya. Kita tahu bahwa pasir itu sangat mudah rapuh. Tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Bukan bahan yang tepat untuk mendirikan menjadi pondasi untuk kita mendirikan pondasi bangunan, suatu bangunan Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan kalau kita ingin ya memiliki suatu kehidupan rohani yang kokoh, kita harus mendirikan iman kita di dasar yang teguh. Siapa yang menjadi dasar yang teguh itu? Yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, dia itu sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu Bapak Ibu Saudara. Ketika ada angin badai ini berbicara tentang hal-hal yang kita hadapi di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Kosmos. Dalam bahasa Yunaninya dunia ini kosmos. Kita memang hidup di dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi kita jangan serupa dengan dunia ini. Di dunia ini banyak masalah yang kita hadapi. Betul? Ya. Banyak tantangannya. Rasul Paulus berkata bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis, dikatakan. Di bawah kekuasaan roh jahat. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita jangan terlena Bapak Ibu Saudara. Kita harus berjaga-jaga. Ya. Kita jangan terlena dengan keadaan dunia ini, dengan kesenangan dunia ini. Apalagi sekarang teknologi begitu maju Bapak Ibu Saudara. Setiap kita sudah pegang handphone ini, smartphone sudah ada. Bahkan anak-anak SD juga, anak TK juga ya. Bayi-bayi juga sudah memegang ini yang namanya handphone ini Bapak Ibu Saudara ya. Smartphone ini sudah tidak asing lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Informasi begitu mudah untuk didapat. Berbeda dari zaman dulu. Kalau orang masih pakai surat dan sebagainya, sangat sulit untuk mendapat informasi ya. Sekarang begitu mudah. Hanya tinggal klik Bapak Ibu Saudara, ya kan?
dalam hitungan detik kita sudah mendapat berbagai informasi. Media juga bisa mempengaruhi iman kita, Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu ya kan, Pastor apa sudah sampaikan betapa kita harus hati-hati dengan pengajaran hari-hari ini. Nabi-nabi palsu begitu banyak ya kan, pengajaran-pengajaran sesat. Kalau kita tidak memiliki dasar yang teguh, kita tidak pegang firman Tuhan, maka iman kita akan mudah terombang-ambing. Ini benar apa enggak ya? Ini mana yang harus saya percayai? Nah, mari Bapak Ibu Saudara hari-hari ini jangan lengah. Kita gunakan waktu kita yang ada sebaik mungkin kita untuk belajar firman. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bangun pagi, menyembah ya kan. Nah, mendengar firman. Ini artinya Bapak Ibu Saudara sedang membangun kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara, ya kan? Anak-anak muda jangan banyak tiduran Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak di rumah, ya ingatin jangan banyak tiduran. Kalau engkau punya waktu, gunakan waktumu dengan sebaik mungkin. Jangan banyak lihat media. Boleh nggak pakai media ini, handphone, laptop dan sebagainya, smartphone dan sebagainya? Boleh. Tapi untuk hal-hal yang positif. Ya kan? Untuk hal-hal yang positif, misalnya engkau mengerjakan tugasmu, ini khusus buat anak-anak muda ya. Mengerjakan tugas sekolahmu, tugas kuliahmu. Yang kau cari informasi untuk membangun, untuk menambah informasi. Jangan kau lihat HP terus tapi kau lupa untuk baca firman Tuhan. Ya kan? Real suruh. Real ya apa itu? Di IG. Ya. Lihat status, lihat Facebook dan sebagainya, YouTube. Banyak informasi yang akhirnya membuat kita bisa lengah. Ya kan? Orang bisa berjam-jam melihat HP ini, ya kan? Bisa berjam-jam. Nonton misalnya kan, drakor. Ya kan? Sampai lupa diri, lupa kalau dia harus membangun kehidupan rohaninya, membaca firman. Tapi kalau baca firman bisa ngantuk. Nah, hati-hati. Ya kan? Hati-hati. Kalau baru baca firman berapa menit bisa ngantuk, tapi kalau lihat hal yang lain di HP kita bisa melek. Oleh sebab itu perlu sekali kita pegang firman Tuhan, kita berdiri atas dasar yang teguh yaitu Yesus Kristus. Untuk membangun iman kita ini kita harus hidup di dalam Yesus Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup membaharui hati dan pikiran kita. Ya kan? Menjadi baru. Waktu kita belum mengenal Yesus, hati dan pikiran ini duniawi. Belum dibaharui. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia. Roh kita dibaharui. Pikiran kita dibaharui, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan yang kita pegang setiap hari, yang kita dengar setiap hari, itu juga membaharui hati dan pikiran kita. Kita perlu dibaharui setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Karena hal-hal yang di sekitar kita ini banyak sekali yang bisa mempengaruhi iman kita. Masalah bisa membuat kita juga lemah secara iman kita, ya kan? Masalah yang tidak kunjung selesai. Misalnya dalam keluarga, masalah ekonomi juga bisa membuat iman seseorang itu goncang. Masalah dengan suami, masalah dengan istri, atau masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan juga bisa membuat iman kita itu goncang, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, kita perlu mendasari iman kita supaya kokoh itu yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita harus pegang firman-Nya. Bukan hanya kita dengar Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Ya.
Jangan hanya kita mendengar firman ini setiap hari, ya, setiap pagi ini, atau mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah nanti ada lagi membaca firman, ya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara harus menjadi pelaku firman, melakukannya sungguh-sungguh dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ya. Pagi hari ini juga berbicara tentang ketaatan, karena setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, artinya kita tidak hanya mendengar tapi melakukannya. Ada unsur ketaatan Bapak Ibu Saudara. Kita harus mentaati firman. Nah, di bulan ini kita berbicara tentang blessing. Bagaimana kalau kita mau memiliki hidup yang diberkati? Salah satu kuncinya adalah kita harus hidup dalam ketaatan. Ketaatan akan firman Tuhan. Ketika kita tidak mampu untuk taat Bapak Ibu Saudara, kita harus memintanya kepada Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita untuk hidup taat di dalam firman Tuhan. Ada kalanya kita nggak sanggup, betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Aduh, aku nggak sanggup untuk mengampuni. Aku nggak sanggup untuk hidup di dalam Tuhan, melakukan firman. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Minta agar Roh Kudusnya memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya juga sudah menyampaikan cerita tentang Abraham. Kita melihat begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka hidup dalam ketaatan Bapak Ibu Saudara. Itu harga mati Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita taat, itu artinya juga kita mengasihi Tuhan. Kita cinta sama Tuhan. Kita juga harus mentaati firman-Nya. Kalau kita juga menanggalkan semua keinginan daging kita, tidak hidup menurut dunia ini. Ya, mengapa kita harus memiliki iman yang teguh, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tidak mudah digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, ya kan? Dengan begitu banyak masalah, kita tidak akan mudah digoyahkan. Kalau kita punya iman yang teguh, kita tidak akan mudah untuk meninggalkan Yesus. Kalau di awal tadi saya berkata, banyak orang hanya gara-gara ingin jabatan yang tinggi, mereka meninggalkan Yesus. Meninggalkan iman mereka. Hanya gara-gara jodoh pasangan juga ada yang meninggalkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Banyak. Karena apa? Mereka tidak punya dasar yang teguh. Mereka tidak menghidupi firman. Mereka tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Nah, pagi hari ini, jika ada badai, banjir, angin, ya kan? Yang datang melanda itu dikatakan, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Batu karang yang teguh. Siapa itu? Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita perlu hidup di dalam Yesus dan hidup di dalam firman-Nya. Nah, ayat 26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan firman dan kita enggak melakukannya, itu sama seperti kita sedang membangun kehidupan rohani kita di atas pasir, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada dasar yang kuat. Sehingga iman kita ketika ada badai, ketika ada pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran palsu, ya kan? Kita mudah goyah iman kita. Nah, saya mau katakan, jika kita sudah mulai nggak suka akan hal-hal yang rohani, ya kan? Nggak suka dengar firman, nggak suka memuji Tuhan, nggak suka lagi ke gereja, sesekali aja, ya kan? Datangnya minggu ini datang, minggu depan nggak, ya kan? Itu apa namanya? Timbul tenggelam, ya kan? Nah, itu hati-hati. Kalau kita udah gak suka sama hal-hal yang rohani, kita harus waspada. Ada apa? Jangan-jangan imanku ini sudah mulai ingin goyah.
Tetapi kalau kita mendirikan iman kita di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus, nggak peduli ada badai, ada angin topan, angin ribut, tornado, ya kan? Kita tetap setia, kita tetap cari Tuhan. Justru ketika ada badai, Bapak Ibu Saudara harus cari Tuhan. Jangan datang ke hal-hal yang dunia, Bapak Ibu Saudara. Misalnya ke diskotik, minum-minuman, narkoba. Itu hanya sesaat, memberikan kesenangan sesaat. Setelah habis, engkau akan galau lagi, ya kan? Engkau akan merasa kosong lagi. Tetapi kalau engkau punya Yesus, mendasar hidupmu di atas firman Tuhan, mau ada badai, mau ada masalah yang hebat sekalipun, engkau tetap berkata, aku percaya Tuhan, bahwa engkau mengasihiku. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Masalahku pasti selesai, sebab aku punya Tuhan yang besar. Amin. Firman Tuhan akan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ayo, kalau bisa hafalin firman Tuhan. Halo, Bapak Ibu Saudara. Walaupun satu hari satu ayat. Saya juga belajar menghafalkan, ya kan? Kalau di sekolah minggu ada ayat emasnya, ayat hafalan. Ya, suruh anak-anak kita menghafal ayat firman Tuhan. Mulai dari kecil. Nah, ini generasi. Begitu sedihnya ketika saya mendengar di kota ini, ada begitu banyak generasi yang hidup terikat dalam narkoba, free sex. Wow. Begitu sedihnya Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menangis kok ingat jiwa-jiwa. Oh, ini Tuhan jiwa. Mereka akan gampang goyah. Bukan hanya goyah Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah dikuasai kehidupan duniawi. Nah, kita perlu memiliki iman yang kokoh supaya kita gak jadi serupa dengan dunia ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya kan? Boleh kita baca ya. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau kita punya dasar yang teguh, kita gak akan mudah menjadi serupa dengan dunia ini. Kita memang masih ada di dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi kita jangan serupa dengan dunia ini. Justru di dunia ini kita harus menjadi terang dan garam. Kita harus menjadi teladan. Anak-anak muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi justru engkau harus jadi teladan dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam tingkah lakumu, dalam kekudusanmu. Ya kan? Banyak anak-anak muda yang udah hidup gak kudus. Beberapa hari yang lalu Pina berkata, wah di tempat saya pastor, ya kan, sekolah yang kampus yang terhebat, yang terkenal loh, ya kan, saya gak perlu sebut namanya ya, kampus yang terkenal, yang mahal, tapi punya karakter, mereka banyaknya LGBT pastor, wow, kaget. Sekarang LGBT dibolehkan. Bahkan di kota ini saya dengar ada kafe yang di dalamnya juga orang-orang LGBT, sesama jenis. Dalam firman Tuhan dikatakan pemburit. Pemburit itu ya orang yang sesama jenis itu. Laki-laki dan laki-laki ya kan. Itu kasihnya bukan error. Sudah error Bapak Ibu Saudara. Nggak ada kasih eros lagi. Perempuan dengan perempuan itu nggak ada kasih erosnya. Error Bapak Ibu Saudara. Tengking itu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau melihat orang yang seperti itu, atau engkau punya teman, tengking rohnya itu, patahkan kuasanya. Kau patahkan segala roh LGBT, roh lesbian. Patahkan di dalam nama Yesus.
Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita hidup dalam peperangan rohani. Ya kan? Bapak Ibu Saudara hidup dalam peperangan rohani. Kita sedang menghadapi keadaan dunia yang gak mudah, yang banyak yang aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen harus membangun kehidupan rohani kita supaya kita gak goyah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali kita ditemukan tidak bercacat celah. Dan itu engkau harus berjuang, kerjakan keselamatanmu. Jangan bersantai-santai. Walaupun engkau ada di sini sebagai pengusaha, engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai guru, pegawai dan sebagainya, engkau kerja di kantoran, apapun pekerjaanmu, gak peduli apapun pekerjaanmu, ketika engkau sudah menjadi anak Allah, engkau harus mengerjakan keselamatanmu, engkau harus lakukan firman. Di dalam pekerjaanmu engkau juga harus lakukan firman. Pegang firman ini sebagai dasar kehidupanmu supaya engkau enggak mudah goyah. Engkau enggak mudah meninggalkan imanmu. Pagi hari ini, ayo fokus. Engkau punya banyak waktu, ya kan? Kita enggak 24 jam loh baca firman. Kami aja enggak 24 jam karena banyak hal-hal yang lain yang dikerjakan. Tapi harus baca firman. Dalam satu hari itu harus baca firman. Anak-anak juga diajarin baca firman. Ya. Nah, supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Firman itu mengubahkan pemikiran kita, ya kan? Membaharui hati kita, Bapak Ibu Saudara. Firman ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dia punya kuasa untuk mengubahkan seseorang. Oleh sebab itu, kalau kita punya masalah, perkatakan firman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita khawatir, perkatakan firman. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan, segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Ya kan? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, burung-burung di udara juga aku pelihara. Perkatakan firman. Kalau engkau sempat khawatir, engkau sempat takut, Tuhan, bilang sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku khawatir akan biaya hidup. Aku khawatir akan anakku, suamiku, atau keluargaku. Engkau khawatir, kau ngomong sama Tuhan. Boleh kan? Boleh Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh ngomong sama Bapa di surga kapanpun kau ingin. Ya, ngomong-ngomong sama dia. Tuhan, hari ini aku khawatir. Nyatakan kekhawatiranmu. Ampuni aku kalau aku khawatir. Tapi aku mau perkatakan, firman-Mu berkata janganlah kamu khawatir. Perkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Artinya firman Tuhan ini berkuasa, dia sanggup mengubahkan hidup kita. Mengubahkan hati kita yang keras. Jika ada keluargamu yang sampai hari ini belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau boleh berdoa dan engkau perkatakan firman. Berikan hati yang berbalik, hati yang bertobat. Lembutkan hatinya. Ya kan? Perkatakan firman. Karena firman ini menjadi dasar sebagai orang Kristen untuk dia memiliki iman yang teguh. Tidak mudah goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau sama-sama bangun iman kita. Mungkin gak mudah Bapak Ibu Saudara. Banyak tantangannya. Waktu Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang percaya. Kok setelah percaya Tuhan, ya kan ada orang berpikir, setelah saya percaya Tuhan kok banyak masalah ya. Ya kan? Ya, karena engkau harus berjuang mengerjakan keselamatanmu. Ketika engkau hidup di dalam Tuhan, engkau Tuhan memberikan kepada kita roh untuk membedakan, ya, membedakan roh, ya kan? Mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak baik. Tadi dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan ini juga menuntun kita, ya kan? Untuk kita hidup dalam petunjuk-petunjuknya Tuhan. Firman
Tuhan ini adalah ada petunjuk-petunjuk Tuhan di dalamnya. Sehingga kita dituntun, oh ini kehendak Allah atau bukan ya? Ini keinginanku atau keinginan Tuhan? Nah, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen yang terus menyala-nyala dengan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, Bapak Ibu Saudara. Ya. Suam-suam kuku artinya minggu ini semangat, bulan ini semangat, udah tuh tenggelam dia. Itu Kristen timbul tenggelam itu, ya kan? Terus bulan depan dia muncul lagi, bulan depannya hilang Bapak Ibu Saudara, ditelan badai. Nggak muncul-muncul lagi. Bagaimana engkau bisa menjadi orang Kristen yang kuat kalau timbul tenggelam Bapak Ibu Saudara? Nah, kita harus setiap saat, setiap waktu. Nah, jangan juga mendasari kehidupan kita ini dengan misalnya hal-hal yang sementara di dunia. Ketika kita butuh mujizat, kita butuh kesembuhan, kita cari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menerima jawaban doa, kita sudah mendapat mujizat itu, lalu kita tinggalkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang sementara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa dasar yang teguh, batu karang yang teguh itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita membangun iman kita ini di dalam Yesus Kristus, kita gak akan mudah goyah. Itu yang saya katakan tadi. Berbeda dari orang-orang yang hanya mencari mujizat, ya kan? Setelah disembuhkan, dia lupa sama Tuhan. Setelah dia awalnya bergumul akan pekerjaan, ketika sudah dijawab doanya, dia mendapat pekerjaan, lalu dia tinggalkan Tuhan. Nanti kalau datang masalah, dia datang lagi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya sebagai tempat untuk mencari jawaban doa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita yang perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Kalau saya ingat kasih Tuhan, Dia gak pernah mengingat-ingat kesalahan kita Bapak Ibu Saudara. Dia selalu datang kepada kita. Dia selalu lemah lembut. Dia selalu menerima kita. Walaupun berkali-kali Bapak Ibu Saudara kita meninggalkan Tuhan mungkin. Kita goyah. Kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan gak pernah menghakimi kita. Dia selalu menerima kita, ya anakku datanglah kepadaku. Itu Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, sehingga yang memberikan Yesus. Besarnya kasih Allah itu gak terukur. Dalamnya juga gak bisa kita ukur Bapak Ibu Saudara. Saking besarnya. Begitu luasnya kasihnya sama kita. Sampai nyawanya pun Dia berikan kepada kita. Kalau kita ingat akan kasih Yesus, maka kita gak akan mudah diombang-ambingkan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau menghadapi masalah, tekanan, ingat kasih Yesus. Masalahmu boleh berat, tekananmu boleh berat. Tapi ayo ingat kasih Yesus. Saya percaya ketika engkau ingat kasih Yesus, itu akan memulihkan hatimu. Oh ya, kasih Yesus begitu besar bagiku. Meskipun masalah saat ini aku alami, tapi Dia tidak pernah meninggalkanku. Yesus gak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia selalu setia menuntun engkau. Sekarang pilihannya ada pada Bapak Ibu Saudara. Mau terus hidup di dalam Yesus atau tidak? Nah, itu pilihannya ada pada Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada kita. Makanya ketika di Taman Eden, ya kan, Adam dan Hawa itu diberikan kehendak bebas. Kita ini diciptakan, kita diberikan kehendak bebas. Tuhan bisa aja melarang untuk Hawa gak jatuh pada saat itu, untuk gak mengambil buah tentang pengetahuan yang baik dan benar itu. Tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas.
Dan Hawa memilih untuk jatuh dalam dosa bersama dengan Adam. Nah, sekarang kita juga punya pilihan-pilihan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan tahu, oh ini kehendak Allah, saya mau lakukan kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, di situ Bapak Ibu Saudara, singkirkan itu. Nah, engkau anak-anak muda, di sini banyak anak-anak muda. Engkau menghadapi tantangan yang juga gak mudah di luar sana. Anak-anak muda kalau gak berdiri atas dasar firman Tuhan akan mudah labil. Sangat mudah anak muda ini dipengaruhi. Anak-anak kecil juga sama. Makanya di gereja kita melayani juga anak-anak kecil. Anak-anak kecil juga kita ajarin firman. Karena mereka adalah bagian dari kerajaan sorga. Jangan anggap remeh dengan anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Makanya di gereja kita tetap melayani anak kecil. Walaupun hanya 3 orang. Walaupun hanya 5 orang. Tetapi Tuhan berkata, biarkan anak kecil itu datang kepadaku. Karena mereka juga adalah punya kerajaan sorga. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak kecil di rumah, ajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka dari usia dini. Ajarkan itu. Didik mereka dalam hidup takut akan Tuhan. Supaya mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang kokoh imannya. Mulai dari masa kecil sampai mereka besar nanti. Mereka akan ingat. Warisan iman itu diajarkan sejak masa kecil. Ya kan? Ajarin mereka untuk berdoa. Ajarin untuk mereka percaya Tuhan. Cinta sama Tuhan Yesus. Itu warisan iman. Yang gak akan bisa diambil oleh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini pegang firman Tuhan ini. Sepanjang hari kita akan beraktivitas. Saya gak tahu apa yang akan dialami oleh Bapak Ibu Saudara ke depannya. Tapi saya percaya firman yang ditabur ini tidak akan pernah sia-sia. Pegang firman Tuhan ini, lakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat, minta Roh Kudus untuk mengingatkan firman Tuhan. Tanya Tuhan, ini baik atau benar? Ini baik atau enggak? Ini harus saya lakukan atau tidak? Tanya Tuhan. Ya kan? Supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh, Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebenaran firman ini. Mau pakai musik saya? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jikalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada di dalam hatimu, bahkan kau mulai goyah di dalam imanmu. Engkau mulai suam-suam kuku. Engkau mulai tidak semangat lagi memuji Tuhan, membaca firman, atau datang kepada Tuhan. Kau hanya rutinitas. Pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kasih mula-mula membaharui hatimu. Minta kepada Tuhan untuk menguatkan imanmu. Datang kepada Tuhan, Dia Allah yang penuh kasih. Biarlah kasih-Nya pada pagi hari ini sanggup menjamah hati setiap Bapak Ibu Saudara, membaharui hati dan pikiranmu, agar engkau dikuatkan kembali. Bahwa kasih Yesus tidak berkesudahan. Gak peduli apapun keadaan kondisimu pada saat ini, Dia Allah yang tetap mengasihimu. Ingat akan kasih Tuhan, ingat akan kebaikan-Nya, pegang teguh firman Tuhan, dan lakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupanmu. Sehingga kau akan menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat di dalam Kristus, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini. Kiaralabata karalabashanda, ikarabata karalabashanda yaralaba kiralabata karalaba, ikaralabata karalaba. Setiap kita yang memerlukan pertolongan Tuhan, kau boleh angkat tanganmu. Ikaralabata karalaba, kau boleh datang kepada Tuhan. Ikaralabata karalaba sanda yaralaba sikaralabata karalaba.
Ikaralabata karalaba sandaya ralaba sikaralabata karalaba. Jika dia ada di antaramu yang kau sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kau boleh angkat tangan datang kepada Tuhan. Ya ralabata karalaba shikaralabata karalaba. Bahkan jika dia ada di antaramu yang jatuh bangun dalam dosa, engkau ingin sekali melakukan firman, tetapi dagingmu menguasaimu dan engkau jatuh lagi dan jatuh lagi. Engkau harus datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Datang kepada Dia, minta kepada Dia untuk Dia membaharui, melepaskan kau dari segala keterikatan dosa. Hikarabata karalaba sikaralabata karalaba. Hikaralabata karalaba yaralaba. Dosa membuat kita tidak akan bisa melakukan firman, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, tidak bisa dicampur-campur. Bapa, kami minta pada pagi hari ini ya Tuhan, oh ratakaralaba syandayaralaba yaralaba, hamba datang kepadamu membawa setiap anak-anakmu pada pagi hari ini ke dalam tanganmu. Biarlah Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini Bapa. Engkau menguatkan setiap anak-anakmu, mereka mengalami tekanan masalah yang begitu berat Tuhan, yang bisa menggoyahkan iman mereka pada pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa kuatkan setiap anak-anakmu, angkat setiap beban berat mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya ralabata karalaba syanda ya ralabata karalaba. Mereka yang suam-suam kuku, berikan roh yang menyala-nyala, berikan urapanmu, apimu Tuhan, kuatkan mereka untuk mereka tetap teguh mengikuti Tuhan, untuk mereka tetap teguh percaya dan melakukan firman-Mu. Mereka yang susah untuk melakukan kebenaran firman, karena mungkin ada terikat akan dosa-dosa. Pagi hari ini lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa kuatkan setiap anak-anak-Mu, untuk mereka memiliki hati yang taat, hati yang taat. Lemburkan setiap hati anak-anak-Mu Bapa, agar mereka mau melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sembuhkan setiap mereka yang sakit Bapa, apapun sakit penyakit mereka. Tuhan, pagi hari ini mengalir kuasa kesembuhan-Mu, kesembuhan ilahi mengalir terjadi di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu Kau nyatakan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat di dalam nama Yesus. Ikaralaba takaralaba. Hamba berdoa mereka memiliki pergumulan akan suami, akan anak, bahkan akan istri mereka. Tuhan, pagi hari ini Engkau yang sanggup menjamah, Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini di dalam hati setiap kami Bapa. Kami menjadi pelaku firman sampai Engkau datang yang kedua kali. Engkau mendapati kami tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup taat Tuhan. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang taat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi bangsa kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari segala masalah-masalah Tuhan yang sanggup menolong bangsa kami. Berkati bangsa kami Bapa, pulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada jalan keluar. Berikan hikmat kepada para pemimpin di bangsa ini Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hati yang bijaksana. Tuhan yang menolong mereka. Berkati sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di bangsa kami. Pulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Kau pegang kendali atas bangsa kami. Bahkan kami juga berdoa kota di mana kami berada. Tuhan, berkati kota kami, berkati kota kami. Kami rindu kota di mana kami berada. Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami hujan pertobatan, boleh mengalami revival Tuhan di dalam nama Yesus. Kebangunan rohani terjadi, pulihkan kota kami.
pulihkan, berkati Bapa pemerintahan yang ada, berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, setiap jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati mereka yang setia untuk datang kepadamu, bahkan mereka mau setia melakukan firman. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Bapa, karena kami tahu dasar iman yang teguh adalah Engkau sendiri ya Bapa. Yesus Kristus adalah dasar iman yang teguh. Kami mau hidup di dalam Tuhan, kami mau pegang firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga iman kami tidak mudah goyah dengan apapun hal yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sudah ada pengumuman? Ada? Ya. Haleluya. Selamat hari Kamis. Oke, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara ya, untuk setia doa pagi, untuk terus kita bersama-sama mencari Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Pak Daud, tetap semangat Pak Daud ya. Percaya pasti sudah sembuh. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, pengumumannya adalah hari ini kemungkinan besar kita akan ada latihan musik ya di base camp, nanti start jam 5:30 sore. Itu aja pengumumannya, dan jangan lupa besok kita tetap doa pagi. Demikian pengumuman. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi, semangat. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus berkati semua. Salam, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Alfa sekeluarga dan seluruh sidang jemaat di sana. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Amin.